Pagi itu, cahaya matahari Surabaya menembus sela-sela atap terminal, menimpa barisan bus yang berjajar rapi seperti prajurit siap berangkat. Suara klakson yang bersahutan berpadu dengan teriakan kenek menawarkan jurusan. Pedagang asongan melintas sambil menjajakan kopi dan rokok, sementara penumpang hilir mudik dengan wajah terburu. Suasana ramai, tapi hangat, sebuah harmoni khas kota besar yang hidup dari peluh dan kerja keras. Terminal itu sudah lama dikenal sebagai tempat yang aman dan tertib. Tidak ada keributan, tidak ada pungli, dan tak seorang pun berani membuat onar. Semua sopir, pedagang, hingga petugas keamanan hidup seperti keluarga besar. Mereka saling mengenal, saling menolong, dan saling menjaga. Di sudut terminal, bahkan sering terdengar tawa anak-anak kecil yang bermain kejar-kejaran, membuat suasana semakin damai dan penuh kehidupan. Pak Darmo, sopir bus yang sudah 20 tahun beroperasi di sana, tersenyum puas setiap kali melihat terminalnya begitu tenang. Surabaya memang panas, tapi hati orang-orang sini adem, katanya sambil menyeruput kopi dari warung Bu Lastri. Ucapannya diamini banyak sopir lain. Mereka percaya, terminal Surabaya adalah rumah kedua mereka, tempat mencari nafkah tanpa rasa takut. Sementara itu, di warung kecil pojokan terminal, Bu Lastri sedang menata dagangannya. Setiap pagi ia menyeduh kopi untuk para sopir dan kenek langganan. Suaminya sudah lama meninggal, tapi rezekinya tak pernah surut. Selama orang masih mau kerja jujur, Tuhan gak bakal tidur, katanya sambil tersenyum lembut. Semua orang menyayanginya, dan ia menjadi seperti ibu bagi banyak sopir muda yang datang dari luar kota. Di sisi lain terminal, para petugas keamanan duduk santai sambil merokok. Tak banyak yang harus mereka lakukan selain menjaga kebersihan dan membantu penumpang. Tak ada ancaman, tak ada perkelahian, tak ada suara bentakan seperti terminal di kota lain. Surabaya, pagi itu, seperti kota kecil yang penuh kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa waspada kecil yang tak pernah hilang. Beberapa sopir tua kadang teringat masa lalu, masa ketika terminal ini pernah dikuasai oleh preman bertato yang memeras setiap sopir. Tapi itu dulu, sebelum para warga bersatu membersihkan semuanya. Kini, hanya kenangan yang tersisa. Mereka percaya, masa kelam itu takkan pernah kembali lagi. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma minyak solar dan kopi hangat. Di kejauhan, suara azan zuhur dari musala terminal menggema. Semua berjalan seperti biasa. Tak ada tanda bahaya, tak ada firasat buruk. Semua orang sibuk dalam rutinitas masing-masing, seolah tak tahu bahwa kedamaian yang mereka nikmati itu akan segera direnggut dalam waktu dekat. Dan di sebuah rumah tua di pinggiran Surabaya, seorang pria berusia 50-an sedang duduk di teras, memandangi langit. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang kelam. Ia adalah Pak Suro, nama yang jarang disebut orang, tapi ketika disebut, membuat banyak warga menunduk diam. Mereka tahu, jika pria itu bergerak, maka Surabaya akan bergetar. Siang itu, panas Surabaya terasa menyengat seperti bara api yang menggigit kulit. Terminal yang biasanya riuh dengan tawa dan canda kini terdengar sedikit berbeda. Dari kejauhan, suara deru motor besar meraung keras, menggema di antara deretan bus dan kios pedagang. Semua kepala menoleh. 5 motor gede berwarna hitam berhenti di tengah terminal, dan di atasnya duduk pria-pria berotot dengan tato menjalar di lengan mereka. Wajah mereka garang, mata mereka liar. Saat mesin dimatikan, udara mendadak terasa berat. Para sopir yang sedang makan buru-buru menunduk. Pedagang kecil mulai membereskan dagangan, insting mereka langsung tahu, orang-orang itu bukan penumpang, bukan juga sopir. Mereka adalah pendatang yang membawa masalah. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipi melangkah maju. Ia menatap sekeliling dengan senyum sinis. Wah, terminalnya rame, ya. Rezeki banyak nih, katanya dengan nada mengejek. Tak ada yang berani membalas. Beberapa kenek muda mencoba tetap tenang, tapi tangan mereka gemetar. Pria bertato itu lalu menendang ember cucian di depan warung Bu Lastri, membuat airnya tumpah. Mulai sekarang, setiap bus yang parkir di sini setor 20.000 per kepala. Yang nggak mau, urusannya sama kami, ucapnya keras, disambut tawa teman-temannya. Suara tawanya tajam seperti pisau yang menggores keheningan terminal. Bu Lastri yang melihatnya dari balik warung hanya bisa menutup mulut dengan tangan. Ia tahu, jika melawan, nyawanya bisa melayang. Pak Darmo menunduk,
menggenggam erat uang recehan di saku celananya. Gila, baru kemarin damai, sekarang begini lagi, gumamnya lirih. Tak ada satupun petugas keamanan yang berani maju, bahkan 2 orang satpam yang biasanya berkeliling pura-pura sibuk mencatat nomor bus di sudut lain terminal. Sore itu, terminal Surabaya yang biasanya penuh tawa berubah menjadi ladang ketakutan. Para sopir yang baru datang dari luar kota langsung dihadang. Uang jalan mereka dirampas paksa, bahkan ada yang dipukul karena tak mau menyerahkan uangnya. Beberapa preman yang lebih muda ikut menendang kursi dan memaki, membuat para pedagang wanita berlarian menutup kios dengan air mata di pipi. Tak ada yang berani bersuara, seolah napas mereka dicekik rasa takut. Malamnya, terminal menjadi sunyi. Lampu-lampu yang biasanya terang kini temaram, beberapa kios tak buka sama sekali. Di rumah-rumah sekitar terminal, kabar itu cepat menyebar. Warga mulai resah, sebagian mengunci pintu lebih awal. Preman luar kota datang lagi, kata seorang bapak tua di warung kopi. Kayak dulu, sebelum ada yang berani bersihin mereka. Suaranya gemetar, seperti mengingat luka lama yang belum sembuh. Dan di rumah tua di pinggiran Surabaya, Pak Suro duduk di kursinya seperti biasa. Namun kali ini, wajahnya tak lagi setenang kemarin. Seorang anak muda berlari ke rumahnya, napas tersengal. Pak, preman datang ke terminal. Sopir dipalak semua, katanya panik. Pak Suro hanya diam, tangannya gemetar menahan amarah. Ia menatap ke arah jalan dengan mata yang mulai memerah, mata seorang pria yang sudah terlalu lama menahan dirinya untuk tidak menjadi macan lagi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara tangis dari kejauhan. Di langit, awan gelap menggumpal menutupi bintang. Surabaya yang damai kini sedang diuji. Dan di balik kesunyian itu, satu nama mulai bergemuruh dalam hati warga, Pak Suro, satu-satunya harapan yang mungkin bisa menghentikan badai ini. Pagi berikutnya, terminal Surabaya bukan lagi tempat yang damai seperti dulu. Para sopir datang dengan wajah tegang, sebagian bahkan memilih memarkir bus di luar area terminal. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang gelap dan menakutkan. Di setiap sudut, mata-mata preman itu mengawasi dengan tatapan dingin. Mereka tertawa di warung, memesan kopi tanpa membayar, dan siapapun yang menegur akan langsung diancam. Tak ada yang berani melawan. Semua tunduk, semua diam. Bu Lastri membuka warungnya dengan langkah gemetar. Tangannya dingin, bahkan sendok yang ia pegang bergetar. Ia melihat ke arah tempat duduk yang biasanya dipenuhi sopir langganan, kini kosong. Hanya beberapa orang yang duduk dengan wajah pucat. Bu, jangan buka dulu. Mereka lewat sini tiap jam, bisik seorang kenek muda, matanya terus melirik ke arah jalan. Tapi Bu Lastri hanya menghela napas. Kalau aku nggak jualan, anakku makan apa, nak? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sementara itu, preman bertato yang kemarin menendang ember Bu Lastri kini duduk di tengah terminal dengan rokok di bibirnya. Namanya Gendon, pria bertubuh besar dengan luka lama di pipinya, bekas perkelahian di penjara. Ia tertawa keras, mengeluarkan suara serak yang menggetarkan. Mulai sekarang terminal ini punya aturan baru. Siapa yang kerja di sini, bayar keamanan ke aku. Teriaknya, semua sopir yang lewat hanya menunduk. Beberapa menyerahkan uang tanpa bicara. Tak ada lagi keberanian di mata mereka. Hari demi hari, ketakutan itu makin dalam. Sopir-sopir lama yang dulu selalu bercanda kini enggan berbicara. Pedagang kecil memilih menutup lapak lebih awal, bahkan petugas keamanan memilih diam, pura-pura tidak tahu. Terminal yang dulu penuh kehidupan kini bagai kota mati. Suara klakson berganti dengan suara tawa kasar para preman. Bau solar bercampur dengan aroma ketakutan. Suatu sore, seorang sopir muda bernama Bayu, yang baru 2 tahun kerja, mencoba menolak. Ia menepis tangan preman yang meminta uang setoran. Saya cuma cari makan, mas. Nggak punya uang lebih, katanya pelan. Tapi Gendon menatapnya tajam, lalu memukul kepalanya dengan gagang besi. Darah mengalir dari pelipis Bayu. Ia jatuh tersungkur, sementara teman-temannya hanya bisa menatap tanpa berani menolong. Tangisan lirih terdengar di antara hiruk-pikuk penumpang yang ketakutan. Kejadian itu membuat seluruh terminal terdiam. Malamnya, kabar tentang pemukulan Bayu menyebar cepat di kalangan warga. Semua marah, tapi tak ada yang berani bertindak. Kalau melawan, kita bisa dibunuh, kata seorang sopir tua dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang hanya bisa berdoa agar keajaiban terjadi.
Tapi di tengah ketidakberdayaan itu, satu nama kembali disebut-sebut dengan penuh harap dan takut, Pak Suro. Di rumah tuanya yang sederhana, Pak Suro mendengar kabar itu dari anak kecil yang sering membantu di terminal. "Pak, Bayu dipukuli. Katanya hampir mati," ucapnya lirih. Seketika, tangan Pak Suro yang sedang menggenggam cangkir kopi berhenti. Suara detik jam terasa sangat lambat. Ia memejamkan mata, menahan amarah yang sudah lama terkubur. "Aku sudah janji tak akan kembali ke jalan lama," gumamnya pelan, tapi suaranya terdengar seperti raungan macan yang menahan diri sebelum menerkam. Malam itu, langit Surabaya tampak muram. Petir menyambar jauh di barat, seakan alam ikut resah. Sementara di terminal, preman-preman itu masih tertawa, merasa dunia milik mereka. Mereka tidak tahu, seseorang sedang mulai gelisah di pinggiran kota, seseorang yang masa lalunya pernah membuat penjara Nusa Kambangan bergetar karena namanya, Pak Suro, Macan Selatan. Dan ketika macan itu bangun, tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, terminal Surabaya sunyi bagai kuburan. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip redup, beberapa padam sepenuhnya. Sisa darah Bayu masih terlihat di aspal, belum sempat dibersihkan. Para sopir berkumpul diam di warung Bu Lastri, membicarakan peristiwa sore tadi dengan suara berbisik. Wajah mereka penuh ketakutan, tapi di mata beberapa orang, mulai muncul cahaya harapan kecil, harapan yang datang dari nama yang lama tak disebut, Pak Suro. Katanya, dulu waktu preman muasain terminal, yang bersihin mereka ya dia, bisik salah satu sopir muda. "Iya, Pak Suro itu dulu pernah bikin satu geng preman kabur cuma karena ngeliat matanya," sambung yang lain. Cerita itu menyebar seperti api yang menjilat daun kering. Tak ada yang tahu pasti, tapi semua percaya. Nama itu seperti legenda yang hidup di tengah warga, legenda yang diselimuti misteri dan ketakutan. Bu Lastri hanya diam mendengar obrolan itu. Ia mengenal Pak Suro, meski tak pernah benar-benar dekat. Ia tahu pria itu tinggal sendirian di ujung kampung, hidup dari menanam sayur dan beternak ayam. Orang-orang menghormatinya, tapi juga tak berani mendekat. Orangnya tenang, tapi kalau sudah marah, katanya bisa bikin orang dewasa gemetar, ucap Bu Lastri pelan sambil menatap kopi hitamnya yang beruap. Di luar, hujan mulai turun. Petir menyambar langit, menambah suasana mencekam. Gendon dan anak buahnya masih berkeliaran di terminal, memeriksa bas yang baru datang, memastikan setoran uang tetap lancar. Beberapa sopir terpaksa menyerahkan uang mereka sambil menahan air mata. "Sabar, ya, Le, mungkin nanti ada yang nolong kita," kata Pak Darmo kepada Bayu yang masih terbaring lemah di kursi panjang. Suaranya bergetar, antara harap dan putus asa. Sementara itu, di rumah tuanya, Pak Suro duduk di depan tungku api. Matanya menatap kosong pada nyala api yang menari. Bayangan masa lalunya berkelebat, suara jeritan, darah, dan penjara. Dulu, ia dikenal sebagai Macan Selatan, tahanan paling ditakuti di Nusa Kambangan. Seluruh penghuni penjara tahu satu hal, jangan pernah membuat Pak Suro marah. Tapi masa itu sudah lama ia tinggalkan. Kini, ia hanya ingin hidup tenang, jauh dari kekerasan. Namun, ketenangan itu mulai retak. Dari luar rumah, terdengar langkah kaki cepat. Anak kecil yang kemarin datang, kini kembali, basah kuyup oleh hujan. "Pak, Gendon mukul orang lagi. Katanya besok mau ambil uang dari semua bas pagi," katanya terbata. Pak Suro memejamkan mata, nafasnya berat, di kepalanya terngiang suara masa lalu, suara teman-temannya di penjara. "Suro, kalau dunia berbuat jahat, jangan kau tunduk. Tapi ingat, kalau macanmu bangun, jangan setengah-setengah." Di terminal, rumor tentang Pak Suro menyebar makin cepat. Beberapa sopir bahkan mulai berani berbisik bahwa pertolongan akan datang. Gendon mendengarnya dan tertawa keras. "Suro, itu nama siapa? Surabaya sekarang milik Gendon, bukan orang tua pensiunan," katanya sombong. Tapi di balik tawanya, ada sedikit rasa gelisah. Entah mengapa, setiap kali nama itu disebut, bulu kuduknya meremang. Dan malam itu, ketika hujan semakin deras, Pak Suro berdiri dari kursinya. Ia menggulung lengan bajunya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Api di tungku padam, digantikan oleh kobaran lain di dalam dadanya, api lama yang selama ini ia kubur. Suara gemuruh petir menggema, seolah Surabaya tahu, Macan Selatan akan segera bangkit kembali. Hujan belum juga reda malam itu. Di dalam rumah tuanya, Pak Suro menatap foto usang di dinding, foto dirinya 20 tahun lalu,
berdiri bersama istrinya dan seorang anak kecil yang kini entah di mana. Matanya sayu, tapi di balik sorot itu tersimpan amarah yang belum padam. Ia masih ingat bagaimana hidupnya hancur hanya karena melindungi keluarga dari tangan para penjahat. Dulu, ia bukan siapa-siapa, hanya seorang sopir truk yang jujur. Tapi segalanya berubah di malam kelam itu. Kala itu, istrinya dibunuh karena menolak dimintai uang perlindungan oleh geng preman pasar. Pak Suro datang terlambat, hanya sempat memeluk jasad istrinya yang bersimbah darah. Sesuatu di dalam dirinya pecah malam itu. Tanpa berpikir panjang, ia memburu para pelaku hingga ke markas mereka. Satu persatu ia habisi dengan tangan kosong. 5 orang tewas malam itu, dan Surabaya bergetar mendengar namanya. Sejak saat itu, dunia mengenalnya dengan satu julukan, Macan Selatan. Namun, tindakannya membuatnya harus menebus harga yang mahal. Polisi menangkapnya dan ia dijebloskan ke Nusa Kambangan, penjara paling kejam di Indonesia. Di sana, kekerasan bukan lagi hal baru. Tapi alih-alih menjadi korban, Pak Suro justru menjadi legenda. Dalam hitungan minggu, para narapidana paling buas memilih menyingkir jika ia lewat. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Ia jarang bicara, tapi sekali marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Selama 20 tahun di balik jeruji besi, Pak Suro belajar tentang kesabaran. Ia mulai menyesali semua darah yang ia tumpahkan, mulai mengerti bahwa dendam tak selalu membawa damai. Ia belajar diam, berdoa, dan menahan diri. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ketika bebas nanti, ia tak akan lagi mengangkat tangan untuk menyakiti siapapun. Ia hanya ingin hidup sederhana, menanam sayur, dan menebus dosa masa lalunya dengan ketenangan. Namun sekarang, janji itu terasa rapuh. Bayangan wajah Bayu, anak sopir yang dipukuli preman, terus menghantui pikirannya. Dalam benaknya, wajah itu berganti-ganti dengan wajah anaknya dulu, yang menangis di pelukannya ketika ibunya tewas. Ia tak bisa diam, dunia di sekitarnya kembali kotor, dan tak ada seorang pun yang berani membersihkannya. Kalau aku tetap diam, dosa ini justru bertambah, gumamnya pelan, matanya mulai memerah menahan gejolak. Pak Suro berdiri dari kursinya, membuka lemari tua yang selama ini terkunci. Di dalamnya, ada pakaian lamanya, jaket kulit hitam yang dulu ia kenakan saat malam pembalasan 20 tahun lalu. Di saku jaket itu masih terselip rosario kecil, peninggalan istrinya. Tangannya bergetar saat menyentuh benda itu, air matanya jatuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena tekad yang mulai menyala. "Maaf, Bu, sepertinya aku harus berdosa sekali lagi," bisiknya dengan suara serak. Di luar rumah, hujan mulai mereda, menyisakan kabut tebal di jalan desa. Suara jangkrik menggema samar, tapi di antara kabut itu, langkah kaki Pak Suro terdengar berat namun pasti. Ia berjalan menuju arah terminal, tempat ketidakadilan tumbuh lagi. Setiap langkahnya seperti dentuman, membawa aura dingin yang membuat anjing-anjing kampung menggonggong ketakutan. Malam Surabaya tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di kejauhan, di bawah lampu temaram terminal, Gendon dan anak buahnya masih tertawa, mabuk kemenangan. Mereka tidak tahu, badai lama yang pernah membuat Surabaya gemetar telah bangkit kembali dari tidur panjangnya. Macan Selatan telah membuka matanya. Dan kali ini, ia tidak datang untuk membela diri, tapi untuk menghentikan kejahatan yang berani menodai tanah kelahirannya. Subuh itu, kabut masih menggantung rendah di atas terminal Surabaya. Bus-bus besar baru saja memanaskan mesin, dan udara dipenuhi aroma solar bercampur embun pagi. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama, suara bentakan keras menggema dari arah gerbang utama. "Hei, mana setoran pagi ini?" teriak Gendon dengan suara serak. Tangan kanannya memegang rantai besi yang dililit di lengan, sementara anak buahnya mengepung para sopir yang baru datang. Terminal kembali menjadi neraka di pagi buta. Bayu, yang wajahnya masih diperban, duduk di kursi sopir dengan tangan gemetar. Ia belum sembuh benar dari luka kemarin, tapi terpaksa bekerja lagi demi keluarga. "Saya belum narik, Mas," katanya dengan suara lirih. Namun Gendon hanya menyeringai kejam. "Belum narik bukan alasan. Di sini, semua yang jalan, bayar." Lalu, tanpa ampun, rantai besi itu menghantam bodi bus dan memantul keras. Suara benturannya memecah udara, membuat semua orang menunduk ketakutan. Bu Lastri yang sedang menyiapkan kopi di warungnya menatap dengan mata berkaca. "Ya Allah,
Sampai kapan ini berlanjut, bisiknya lirih. Di matanya, ia melihat ketakutan yang sama seperti dulu, ketika preman menguasai terminal bertahun-tahun silam. Tangannya bergetar, tapi ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Polisi jarang datang ke terminal ini, dan warga sudah terlalu takut untuk melapor. Mereka hidup dalam bayang-bayang ancaman, setiap hari hanya bisa berharap keajaiban turun dari langit. Namun keajaiban itu datang, bukan dari langit, melainkan dari arah jalan berdebu di pinggir terminal. Seorang pria tua berjalan perlahan, membawa topi caping di tangannya. Langkahnya tenang, tapi setiap kali sepatunya menyentuh tanah, debu ikut bergetar. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam, menusuk. Bagai pisau, para sopir yang melihatnya saling berbisik pelan, itu Pak Suro. Beberapa dari mereka bahkan berdiri, setengah tak percaya, seolah melihat bayangan masa lalu yang hidup kembali. Pak Suro berhenti tepat di depan gerombolan preman. Ia menatap mereka tanpa kata, hanya dengan tatapan dingin yang membuat udara seakan membeku. Gendon menyipitkan mata, menatap balik dengan tawa kasar. "Siapa ini, kakek? Mau sok jago di depan Gendon?" "Hah?" ejeknya sambil meludah ke tanah. Tapi tak ada jawaban. Pak Suro hanya memandang Bayu yang masih duduk di bas dengan wajah berdarah, lalu perlahan menunduk, menggenggam tangannya sendiri, menahan sesuatu yang sudah hampir meledak. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Angin berhenti bertiup, seolah bumi ikut menunggu. Lalu, tiba-tiba, suara keras terdengar, plak. Telapak tangan Pak Suro menepis rantai besi yang diarahkan ke kepalanya. Rantai itu terlempar jauh, dan Gendon terpaku, tak percaya. Dari mata Pak Suro kini terpancar sesuatu yang mengerikan, dingin, dalam, dan berbahaya. Suara beratnya keluar pelan, tapi tegas. "Kau berani buat darah tumpah di tempat ini, berarti kau sudah cari mati." Beberapa preman langsung mundur selangkah, tapi Gendon malah tertawa keras untuk menutupi rasa takutnya. "Kau pikir siapa dirimu, orang tua?" teriaknya. Tapi belum sempat ia bergerak, Pak Suro melangkah cepat, terlalu cepat untuk ukuran pria seusianya. Sekali pukulan menghantam dada Gendon, tubuh besar itu terhempas menabrak tiang bas hingga roboh. Terminal berguncang, dan semua yang melihat membeku dalam ketakutan. Beberapa preman langsung kabur, sementara sisanya terpaku, tak berani bergerak sedikitpun. Pak Suro berdiri tegak di tengah terminal yang kini hening. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tanah dan wajahnya yang penuh amarah. Ia menatap satu persatu preman yang tersisa. "Katakan pada temanmu, terminal ini bukan milik kalian," ucapnya pelan tapi tegas. Suaranya bergema di seluruh terminal, membuat siapapun yang mendengarnya tak akan lupa. Pagi itu, Surabaya kembali mendengar raungan macan selatan, dan terminal yang dulu penuh takut, kini mulai merasakan harapan kembali hidup. Hujan deras mengguyur terminal Surabaya malam itu, menyapu darah yang masih tersisa di lantai. Suara petir menggema, seolah langit ikut murka. Di dalam warung kecil Bu Lastri, suasana tegang masih terasa. Semua orang terdiam, memandangi Pak Suro yang duduk di kursi kayu tua. Tubuhnya basah kuyup, tapi tatapannya tetap tajam, tatapan seorang mantan legenda yang sudah lama terkubur, kini bangkit lagi. "Aku sudah diam terlalu lama," katanya lirih. "Dan diamku, membuat kejahatan tumbuh." Bayu yang duduk di pojok menatap Pak Suro dengan campuran kagum dan takut. Ia baru tahu, pria tua yang selama ini dianggap hanya penjaga parkir terminal itu ternyata bukan orang sembarangan. Cerita mulai menyebar dari mulut ke mulut, bahwa Pak Suro dulunya adalah julukan Macan Selatan, mantan preman legendaris yang hilang 20 tahun lalu setelah menolak bergabung dengan sindikat hitam. Nama itu kembali menggema di antara para sopir, bagai api kecil yang siap membakar nyali para penindas. Namun di sisi lain kota, kabar itu juga sampai ke telinga orang yang paling tidak diinginkan, Bang Kobra, pimpinan preman terbesar di Surabaya. Ia mendengar Gendon, tangan kanannya, dihajar sampai tak sadarkan diri oleh pria tua misterius di terminal. Wajah Kobra mengeras, urat di lehernya menegang. "Pria tua, namanya Suro?" tanyanya dingin. Begitu mendengar nama itu, ia langsung berdiri. Kalau benar dia masih hidup, berarti masa lalu belum selesai. Malam itu juga, anak buah Kobra menyebar ke seluruh kota, mencari keberadaan Pak Suro. Di terminal, para sopir mulai panik. Mereka tahu badai yang lebih besar akan datang, tapi Pak Suro hanya duduk di depan warung, menatap hujan dengan tenang. Biar saja mereka datang,
katanya pelan. Dulu, aku berjanji takkan angkat tangan lagi. Tapi kalau keadilan tak ditegakkan, berarti sumpah itu harus kulanggar. Nada suaranya dingin, seperti pisau yang diasah pelan-pelan. Bu Lastri memegangi tangannya, bergetar. Pak Suro, jangan, Anda sudah cukup banyak berkorban dulu. Jangan sampai darah tumpah lagi. Tapi pria tua itu hanya menatapnya dengan lembut. Bu, selama masih ada orang seperti Gendon dan Kobra di dunia ini, darah orang baik akan terus tumpah. Kadang, yang tua harus kembali turun tangan, agar anak-anak muda bisa hidup dengan kepala tegak. Kata-katanya menembus hati, membuat semua orang di warung terdiam. Di luar, suara langkah kaki terdengar semakin banyak. Puluhan preman datang membawa pentungan, parang, dan obor. Di antara mereka, tampak sosok Kobra, tinggi, besar, dan bertato naga di lehernya. Suruwo, teriaknya keras, suaranya menggema di antara deru hujan. Kau pikir bisa sembunyi setelah semua yang kau lakukan dulu? Semua mata tertuju pada Pak Suro yang berdiri perlahan, menanggalkan capingnya, lalu menatap lurus ke arah Kobra. Tatapan mereka bertemu, dua masa lalu yang tak pernah selesai. Di antara kilatan petir, wajah Kobra menegang, dan wajah Suro berubah dingin seperti batu. Dulu aku biarkan kau hidup karena aku tak mau darah lebih banyak tumpah, kata Pak Suro dengan suara dalam. Tapi sekarang, kau datang sendiri membawa pasukanmu. Maka jangan salahkan aku kalau malam ini, macan selatan kembali mengaum. Hujan seolah berhenti sesaat, lalu, bentrokan pun pecah. Suara logam beradu, teriakan menggema, dan tubuh-tubuh berjatuhan di antara genangan air. Terminal Surabaya kembali berguncang malam itu, bukan oleh mesin bas, tapi oleh kebangkitan seorang legenda yang selama ini tidur. Dan di bawah kilat yang membelah langit, tampak siluet Pak Suro berdiri di tengah hujan, darah menetes di ujung jarinya, matanya menyala bagai binatang buas yang keluar dari kandang. Hujan semakin deras, kilat menyambar di langit Surabaya, menyinari tubuh-tubuh yang terkapar di jalanan terminal. Bau darah bercampur solar, menimbulkan aroma kematian yang menyesakkan dada. Tapi di tengah kekacauan itu, dua sosok masih berdiri tegak, Pak Suro dan Bang Kobra, dua legenda lama yang kini saling berhadapan kembali setelah puluhan tahun. Tak ada kata lagi di antara mereka, hanya tatapan yang berbicara, dendam, kehormatan, dan sejarah yang belum selesai. Dulu kau kabur dari penjara, Suro. Katanya ingin tobat, ingin hidup tenang, ejek Kobra, suaranya menggema di antara gemuruh hujan. Tapi dasar binatang tetap binatang. Darahmu haus kekerasan. Pak Suro menatapnya dalam, lalu menjawab dengan tenang namun tajam, yang haus darah itu kau, Kobra. Aku dulu hanya membela hidupku di Nusa Kambangan, bukan mencari mati seperti kau. Tangannya mengepal, urat di lengan tuanya menonjol. Ia sadar, malam ini tak ada lagi jalan mundur. Kobra maju dengan amarah membara. Ia mengayunkan parang besar ke arah Suro, tapi pria tua itu menangkisnya dengan pipa besi yang diambil dari reruntuhan pagar terminal. Suara logam beradu memecah keheningan. Sekali, dua kali, tiga kali. Percikan api muncul setiap kali senjata mereka beradu. Di balik tubuh renta itu, kekuatan dan ketepatan gerak Pak Suro masih seperti dulu, dingin, cepat, dan mematikan. Pertarungan mereka seperti tarian maut di bawah badai. Para sopir yang bersembunyi di balik bas hanya bisa menatap dengan ngeri. Tak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah perhitungan masa lalu antara dua raja jalanan yang pernah menguasai Surabaya di era yang kelam. Setiap pukulan mengandung cerita, setiap luka mengandung dendam. Kobra menjerit marah ketika pipinya tergores pipa besi. Darahnya mengucur, tapi ia malah tertawa liar. Ternyata kau masih ganas, Suro. Tapi kau lupa, umurmu sudah lewat setengah abad. Ia menendang keras ke dada Pak Suro, membuat pria itu terhuyung. Tapi dalam sepersekian detik, Suro bangkit, mencengkeram leher Kobra dan menghantamkan kepalanya ke tembok. Sekali, dua kali, hingga batu retak, dan darah bercipratan kemana-mana. Namun Kobra bukan orang lemah. Dengan sisa tenaganya, ia meraih parang yang terjatuh dan menusuk ke arah perut Pak Suro. Suara logam menembus daging, hujan menambah dramanya. Pak Suro terhuyung, darahnya mengalir, tapi matanya tetap tajam. Ia memegang tangan Kobra, menahan luka itu, dan dengan sisa tenaga terakhirnya, menghantam dada Kobra dengan lutut keras, menghancurkan tulang rusuknya. Seketika Kobra jatuh bersimpuh,
matanya mulai kehilangan cahaya. "Surabaya, bukan tempatmu lagi," ucap Pak Suro pelan, nyaris seperti bisikan. Kobra tersenyum samar, lalu tubuhnya ambruk ke genangan air, tak bergerak lagi. Hujan masih turun, membasuh luka, darah, dan dosa masa lalu yang kini berakhir di tanah terminal. Semua orang keluar perlahan, melihat tubuh kobra terkapar dan Pak Suro yang berdiri limbung, bersandar di tiang dengan darah mengalir dari perutnya. Bu Lastri berlari mendekat sambil menangis, memegangi tubuh Suro yang hampir jatuh. "Pak Suro, tolong jangan pergi dulu," tapi pria tua itu hanya tersenyum lemah. "Sekarang, Surabaya aman lagi, Bu," katanya lirih, matanya menatap langit yang basah air hujan. "Macan Selatan, sudah cukup berjuang." Dan malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, terminal Surabaya menyaksikan akhir dari seorang legenda, pria yang hidup keras, bertarung demi kebaikan, dan mati dalam ketenangan yang ia perjuangkan sendiri. Fajar menyingsing di atas terminal Surabaya. Hujan semalam meninggalkan genangan yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di antara bau tanah basah, suasana terminal terasa berbeda, hening, seolah seluruh kota ikut berduka. Tubuh Pak Suro sudah dibawa ke rumah sederhana di pinggiran Surabaya, tapi jejak perjuangannya masih tertinggal di setiap sudut terminal. Bekas darah di jalanan belum sepenuhnya hilang, tapi bagi para sopir, itu bukan sekadar noda, itu adalah simbol kebangkitan. Bayu, yang malam itu menyaksikan semua dengan mata kepala sendiri, berdiri lama di tempat Pak Suro terakhir berdiri. Ia masih tak percaya, pria tua yang selama ini hanya dikenal sebagai penjaga parkir ternyata menyimpan masa lalu yang begitu kelam dan heroik. "Beliau bukan cuma jagain terminal," ucapnya lirih, "beliau jagain harga diri kita semua." Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Bu Lastri datang membawa bunga melati, menaburkannya di tempat pertarungan terakhir itu. "Semoga tenang di sisi Tuhan, Pak Suro," katanya lirih. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang, seperti seorang ibu yang merelakan anaknya pergi berperang dan tak kembali. Para sopir satu persatu ikut menundukkan kepala, menghormati pria yang telah menyelamatkan mereka. Tak ada upacara, tak ada bendera, hanya keheningan dan doa yang tulus dari hati rakyat kecil. Sejak kejadian itu, tak ada satupun preman yang berani menjejakkan kaki di terminal Surabaya. Kabar kematian Bang Kobra menyebar ke seluruh kota. Banyak geng jalanan membubarkan diri, takut menghadapi amarah rakyat yang kini bersatu. Terminal menjadi tempat paling aman di Surabaya, aman bukan karena polisi, tapi karena legenda seorang pria tua yang pernah berlumur darah demi kedamaian. Beberapa hari kemudian, di rumah duka, seorang petugas datang membawa amplop coklat tua bertuliskan, "Rahasia Nusa Kambangan." Di dalamnya ada dokumen lama, catatan. Narapidana bernama Suro Darmanto, dengan catatan akhir, dibebaskan bersyarat karena perilaku baik, namun menghilang dari pengawasan sejak tahun 1999. Di bawahnya tertulis satu kalimat dari sipir penjara, "Dia bukan penjahat. Dia hanya korban dunia yang keras." Bayu membaca surat itu dengan gemetar. Ia baru benar-benar paham siapa sosok yang selama ini hidup sederhana di tengah mereka. Bukan sekadar mantan narapidana, tapi seorang manusia yang berjuang menebus masa lalunya dengan perbuatan baik. Ia menatap langit, membayangkan sosok Pak Suro tersenyum di antara awan. "Istirahatlah, Pak, kami akan jaga terminal ini, seperti Bapak dulu menjaganya," ucap Bayu pelan. Hari-hari berikutnya, warga terminal mulai menata kembali kehidupannya. Bus-bus kembali beroperasi, warung Bu Lastri kembali ramai, dan tawa anak-anak kecil terdengar lagi di antara deretan kendaraan. Tapi kini, ada satu kursi kosong di warung itu, kursi tempat Pak Suro biasa duduk sambil menyeruput kopi pahit. Tak ada yang berani mendudukinya. Mereka biarkan kosong, sebagai bentuk penghormatan untuk sang penjaga terminal yang sejati. Dan setiap kali hujan turun, para sopir akan berkata lirih, "Macan Selatan datang menengok kita." Mereka percaya, semangat Pak Suro belum pergi, hanya berubah menjadi pelindung tak terlihat yang menjaga kedamaian Surabaya. Terminal itu kini bukan sekadar tempat transit bus, tapi tempat lahirnya legenda, legenda tentang seorang pria tua yang mati bukan karena lemah, tapi karena sudah menunaikan tugas terakhirnya dengan kehormatan. Waktu berlalu, namun nama Pak Suro tak pernah pudar dari bibir warga Surabaya. Dari terminal hingga ke gang-gang sempit, dari warung kopi hingga pos ronda,
kisahnya menjadi bahan cerita yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai sebutan, Sang Macan Selatan, penjaga terminal, bahkan ada yang menyebutnya malaikat tua dari Surabaya. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, Suro bukan legenda, ia adalah kenyataan yang meneteskan darah demi kedamaian. Di terminal, Bayu kini mengambil alih tugas menjaga keamanan. Ia tak lagi hanya sopir muda yang polos, kini ia berdiri di posisi yang dulu ditempati Pak Suro, duduk di kursi tua di depan warung Bu Lastri sambil memperhatikan setiap sudut terminal. Pak Suro ngajarin aku satu hal, ucapnya pada sopir-sopir muda. Kalau kita diam waktu kejahatan terjadi, berarti kita ikut bersalah. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi banyak orang. Terminal Surabaya kini tak lagi dikenal karena bas atau hiruk pikuknya, melainkan karena ketenangannya. Tak ada lagi yang berani memalak, tak ada yang berani membuat onar. Para preman yang dulu menguasai jalanan kini memilih bekerja jujur, sebagian jadi sopir, sebagian lagi jadi petugas kebersihan. Semua berubah, karena mereka menyadari satu hal, ketakutan yang dulu mereka sebarkan, kini dikubur bersama jasad Suro. Namun ketenangan itu membawa cerita yang aneh. Setiap kali hujan turun deras, beberapa sopir bersumpah mereka melihat sosok lelaki tua berdiri di ujung terminal, mengenakan caping, menatap sekeliling dengan senyum tenang. Tak ada yang berani menyapa, tapi semua tahu siapa dia. Itu arwah Pak Suro, bisik salah satu kenek muda dengan mata melebar. Dia masih jagain kita. Bu Lastri hanya tersenyum sambil menatap langit. Bukan arwah, cuma kenangan yang belum pergi. Suatu malam, Bayu duduk sendirian di kursi tua tempat Suro dulu biasa minum kopi. Hujan turun perlahan, membasahi ubin dan membuat aroma tanah basah menguar. Di depannya, secangkir kopi hitam masih mengepul. Tiba-tiba, angin berhembus pelan dan terdengar suara lirih, samar, tapi jelas. Jaga terminal ini, Nak. Bayu tersentak, menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk. Siap, Pak, saya janji. Hari demi hari berlalu, dan cerita tentang Macan Selatan mulai menyebar keluar Surabaya. Di terminal-terminal kecil di Mojokerto, Sidoarjo, hingga Pasuruan, nama Suro disebut dengan hormat. Banyak sopir yang meniru ketegasannya, menolak dipalak, berani bersuara melawan kezaliman. Sosoknya menjadi semacam simbol, bukan tentang kekerasan, tapi tentang keberanian untuk menegakkan keadilan, bahkan saat seluruh dunia menentang. Suatu hari, seorang wartawan muda datang mewawancarai Bu Lastri. Ia ingin menulis kisah Pak Suro dalam buku yang berjudul Legenda Jalanan Surabaya. Saat ditanya bagaimana ia menggambarkan sosok itu, Bu Lastri menjawab sambil menatap langit sore, dia bukan pahlawan, dia hanya orang yang lelah melihat orang baik disakiti. Kalimat itu kemudian menjadi kutipan yang terkenal, tertulis di dinding terminal bersama mural bergambar wajah Suro dengan tatapan tajam namun damai. Dan setiap kali matahari terbit di terminal Surabaya, orang-orang tahu bahwa kedamaian yang mereka nikmati hari ini lahir dari pengorbanan seorang pria tua yang dulu dianggap sampah masyarakat. Kini, nama Suro Darmanto abadi bukan di batu nisan, melainkan di hati orang-orang kecil yang belajar dari keberaniannya. Terminal itu kini bukan sekadar tempat bas berhenti, melainkan tempat di mana legenda lahir, berjuang, dan beristirahat dengan tenang. Sore itu, langit Surabaya tampak muram. Angin bertiup pelan membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Di tengah kesibukan terminal yang kini damai, seorang pria asing turun dari bas malam. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih sebagian, dan langkahnya pelan namun mantap. Di tangannya, ia membawa tas kain lusuh dan sebuah map coklat. Orang-orang menatapnya sekilas, namun tak ada yang mengenalinya, kecuali Bu Lastri, yang tiba-tiba terdiam, matanya membulat lebar. Astaga, itu kan Jaka, bisiknya lirih. Pria itu, Jaka Surya, mantan narapidana Nusa Kambangan yang dulu satu sel dengan Suro Darmanto. Ia datang bukan untuk mencari masalah, tapi membawa sesuatu yang lebih berat, pesan terakhir dari mendiang Suro. Bayu yang mendengar nama itu langsung menghampiri, penuh rasa ingin tahu. Bapak kenal almarhum Pak Suro? Tanya Bayu dengan sopan. Jaka mengangguk pelan, wajahnya penuh rasa haru. Kenal, Nak, aku hidup karena dia. Mereka duduk di warung Bu Lastri, tempat kenangan Suro masih menggantung di udara. Jaka membuka map coklat itu dengan hati-hati, menampakkan beberapa lembar kertas tua dan foto hitam putih.
Ini surat yang dititipkan Suro padaku sebelum aku bebas. Katanya, kalau dia sudah tiada dan Surabaya tenang, aku harus datang dan serahkan ini ke orang yang menjaga terminal. Bayu terpaku. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu, seolah sedang memegang sesuatu yang lebih berat dari emas. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang tegas namun sederhana. Di dalamnya, Suro menulis tentang masa lalunya, bagaimana ia dulu menjadi preman paling ditakuti, lalu kehilangan segalanya karena keserakahan dan darah. Ia bercerita tentang hari-hari kelam di Nusa Kambangan, tentang pertemuannya dengan Jaka, dan bagaimana ia sadar bahwa hidup tanpa menebus dosa adalah kesia-siaan. Di akhir surat, tertulis satu kalimat yang membuat Bayu terdiam lama. Kalau kelak aku tiada, jangan kenang aku karena keberanianku, tapi kenanglah karena aku berani menyesal. Air mata menetes di pipi Bayu. Ia menatap Jaka dengan mata merah. Pak Suro, bahkan setelah mati pun masih ngajarin kita arti hidup. Jaka tersenyum tipis, menepuk bahu Bayu. Dia sering bilang, yang paling kuat bukan yang tak pernah kalah, tapi yang mau memperbaiki diri meski dunia udah anggap dia kotor. Kalimat itu menghantam hati setiap orang di warung. Bu Lastri menangis pelan, sementara sopir-sopir lain menunduk, menahan haru. Jaka lalu menatap, mural besar bergambar wajah Suro di dinding terminal. Dia selalu ingin Surabaya aman, nak. Tapi dia juga tahu, kedamaian itu rapuh. Akan selalu ada orang jahat baru, tapi juga selalu ada orang baik yang lahir untuk melawannya. Bayu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata lirih, kalau begitu, biar saya teruskan langkahnya, Pak. Biar saya jadi penjaga terminal sekarang. Jaka tersenyum lebar, begitu katanya juga dulu tentangku, nak. Saat hujan mulai turun, Jaka berdiri, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Aku janji sama dia dulu, kalau keluar dari penjara, aku nggak bakal balik ke jalan. Sekarang aku lihat Surabaya tenang, aku tahu, dia pasti tenang di sana. Ia lalu melangkah pergi perlahan, meninggalkan terminal yang kini dipenuhi bau kopi, hujan, dan kenangan. Bayu memandang ke arah kepergiannya lama sekali, seperti melihat sosok Suro berjalan menjauh di antara kabut sore. Dan di ujung langkah Jaka, kilat menyambar langit, menampakkan siluet samar di atas atap terminal, sosok lelaki tua dengan caping, berdiri tegak menatap mereka. Seketika Bayu tertegun, matanya tak berkedip. Ia tahu siapa itu. Macan Selatan mungkin sudah tiada, tapi semangatnya tetap hidup di setiap detak jantung orang-orang terminal Surabaya. Malam turun perlahan di terminal Surabaya. Lampu-lampu mulai menyala, memantulkan cahaya kekuningan di atas genangan air hujan yang masih tersisa. Bayu duduk di kursi tua tempat Pak Suro biasa minum kopi, menatap ke arah mural besar bergambar wajah sang legenda. Hatinya berat, sejak kedatangan Jaka dan surat dari almarhum Suro, pikirannya tak pernah tenang. Ia tahu, menjadi penerus Suro bukan hanya soal menjaga terminal dari preman, tapi menjaga nilai yang diwariskan oleh seorang pria yang mengorbankan hidupnya demi kebaikan. Tapi kedamaian tak pernah bertahan lama. Beberapa hari setelah itu, mulai terdengar kabar dari sopir-sopir luar kota, sekelompok preman baru mulai muncul di perbatasan terminal, lebih muda, lebih brutal, dan lebih kejam. Mereka mengaku berasal dari kelompok lama Bang Kobra, yang ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka. Mereka nyari orang yang namanya Bayu, kata salah satu kenek dengan wajah tegang. Katanya, kau sekarang pengganti Suro. Bayu hanya terdiam. Ia tahu, bayangan masa lalu mulai datang lagi. Tapi kali ini, ia bukan anak muda pengecut yang hanya bisa melihat. Ia menggenggam erat pipa besi peninggalan Suro, pipa yang dulu digunakan sang legenda dalam pertarungan terakhirnya melawan Kobra. Kalau mereka datang, jangan takut, ucapnya tegas. Terminal ini nggak boleh kembali ke masa kelamnya. Urat di lehernya menegang, tapi matanya menyala dengan keyakinan yang sama seperti gurunya dulu. Malam itu, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Bayu berjalan memeriksa setiap sudut, langkahnya bergema di antara deretan bas kosong. Di ujung jalan, ia melihat sekelompok pria asing berdiri di bawah lampu redup. Salah satu dari mereka bertubuh besar, dengan tato naga di leher, tanda bahwa mereka benar-benar sisa dari kelompok Kobra. Jadi ini penerus Suro, ejek si pria bertato sambil tersenyum sinis. Kami datang bukan mau ribut, cuma mau ambil kembali apa yang jadi milik kami. Bayu menatap mereka tanpa gentar. Terminal ini bukan milik siapa-siapa, jawabnya dingin. Ini tempat orang cari nafkah,
bukan tempat preman cari makan dari keringat orang lain. Kata-katanya membuat beberapa orang di belakangnya keluar, para sopir, kenek, dan pedagang kecil yang kini berdiri bersamanya. Tak ada senjata di tangan mereka, hanya tekad dan keberanian. Bayu sadar, inilah ujian pertamanya sebagai pewaris semangat Suro. Ketegangan memuncak, suara langkah kaki, helaan napas berat, dan gemericik air hujan menciptakan suasana seperti sebelum badai. Tiba-tiba, si pria bertato maju dan mendorong Bayu keras. Tapi Bayu menahan, menatapnya tajam. "Kau salah tempat," katanya dingin, lalu menghantam dada preman itu dengan lutut, membuatnya terhuyung. Pertarungan pun pecah. Tubuh bertumbukan, suara logam dan kayu beradu memecah malam. Terminal Surabaya kembali berguncang, tapi kali ini tanpa sosok Suro, hanya semangatnya yang hidup di tangan anak muda itu. Bayu bergerak cepat, menghindar dan membalas. Ia bukan ahli bela diri, tapi setiap gerakannya penuh tekad. Dalam dirinya, seolah ada kekuatan yang sama dengan milik gurunya dulu. Ia teringat kata-kata Suro dalam surat terakhir, yang menakutkan bukan pukulan, tapi keberanian untuk tetap berdiri meski terluka. Setiap kali tinju lawan menghantam tubuhnya, ia bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, setelah pertarungan panjang, preman-preman itu mundur. Si pria bertato jatuh bersimpuh, napasnya terengah. "Kau bukan Suro," katanya parau. Bayu menatapnya dingin. "Benar, aku bukan dia, tapi aku muridnya." Ia lalu melempar pipa besi ke tanah. "Katakan pada yang lain, terminal Surabaya punya penjaga baru." Para preman itu lari tunggang langgang, meninggalkan terminal yang kini kembali sunyi. Di bawah cahaya lampu redup, Bayu menatap langit dan berbisik, "Pak, tugasnya saya teruskan." Dan di antara rintik hujan yang mulai turun lagi, samar-samar terdengar suara langkah pelan, entah dari mana. Seolah macan selatan tersenyum dari balik bayangan, menepuk bahu penerusnya dengan penuh kebanggaan. Terminal Surabaya tetap berdiri, damai, tapi kini dengan penjaga baru yang membawa warisan keberanian dari seorang legenda. Beberapa hari setelah pertarungan itu, terminal Surabaya kembali tenang. Para pedagang mulai berjualan lagi, sopir-sopir tersenyum, dan orang-orang mulai memandang Bayu bukan lagi sekadar anak muda, tapi penjaga baru terminal. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menggerogoti hatinya. Setiap malam, Bayu terjaga, mendengar kembali suara benturan besi, jeritan, dan tatapan preman bertato yang penuh kebencian. Ia tahu, meski kemenangan diraih, perang sebenarnya belum berakhir. Dendam lama selalu punya cara untuk kembali. Di dalam kamar sempitnya, Bayu memandangi surat Suro yang mulai kusam di ujung meja. Surat itu kini lusuh, tapi setiap kata di dalamnya terasa hidup. "Jangan biarkan amarah menggantikan keadilan," begitu salah satu kalimatnya. Tapi Bayu mulai merasakan hal yang berlawanan. Ia merasa darahnya mendidih setiap kali mengingat wajah-wajah preman yang datang malam itu. Ia mulai berpikir, mungkin satu-satunya cara menjaga kedamaian adalah dengan menakuti semua yang berani datang. Semangat Suro yang dulu penuh kasih mulai retak oleh kemarahan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore, Jaka datang menemui Bayu. "Kau hebat, Bayu," katanya sambil menepuk bahunya. "Tapi hati-hati, aku lihat di matamu, ada sesuatu yang mirip dengan dulu, sesuatu yang pernah menghancurkan Suro." Bayu terdiam. Ia tahu maksudnya. Suro dulu juga pernah tenggelam dalam amarah sebelum akhirnya sadar bahwa kekerasan tanpa arah hanya melahirkan penderitaan baru. Tapi Bayu sulit menahan gejolak di dadanya. "Kalau mereka datang lagi, aku takkan menunggu," ujarnya dingin. "Aku akan datang duluan." Jaka menatapnya lama. "Kalau begitu, kau bukan pewaris Suro, kau hanya bayangannya." Kalimat itu menusuk hati Bayu seperti pisau. Ia memalingkan wajah, menatap ke arah terminal yang mulai gelap. Suara tawa anak-anak, aroma bakso dari warung, semua terasa jauh. Di benaknya, hanya ada satu hal, dendam. Ia mulai berjalan keluar, meninggalkan Jaka yang memanggil namanya dengan nada putus asa. Malam itu, Bayu pergi ke ujung kota, ke tempat para preman yang dulu kabur. Di sana, di sebuah gudang tua, ia menemukan mereka sedang minum dan tertawa. Tanpa basa-basi, Bayu menerobos masuk, menatap mereka satu persatu. "Kalian pikir terminal itu tempat mainan?" Suaranya berat dan tajam. Para preman terkejut, beberapa langsung berdiri, mengambil senjata tumpul. Tapi Bayu tak peduli. Ia menghantam lebih dulu, cepat,
brutal, tak seperti dulu. Kali ini, tak ada peringatan. Hanya amarah yang meledak tanpa kendali. Ketika semuanya usai, hanya Bayu yang berdiri. Nafasnya terengah, tubuhnya penuh darah, entah darah siapa. Ia menatap tangannya sendiri, gemetar. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah dari belakang. Jaka berdiri di pintu, menatapnya dengan kecewa. "Kau bukan lagi murid Suro," katanya lirih. Bayu menunduk, hatinya hancur. Ia ingin membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Malam itu, Bayu pergi tanpa arah, meninggalkan terminal yang dulu ia jaga dengan sepenuh jiwa. Hari-hari berikutnya, terminal berubah. Orang-orang mulai takut lagi. Mereka bilang penjaganya kini misterius, datang hanya ketika ada kekerasan, lalu menghilang seperti bayangan. Bayu menjadi legenda baru, tapi bukan seperti Suro, melainkan sebagai Bayu Hitam, penjaga terminal yang membawa ketakutan sekaligus keadilan. Namun di dalam dirinya, ia tahu, ini bukan kemenangan, ini hukuman. Ia telah kehilangan arah, kehilangan jati dirinya. Dan di suatu malam sunyi, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Bayu duduk sendirian di kursi tua peninggalan Suro. Ia memandangi langit dan berbisik lirih, "Pak, maafkan saya. Saya ingin seperti Anda, tapi saya tersesat." Angin malam berhembus lembut, seperti menjawabnya. Mungkin, di antara bintang-bintang itu, Suro sedang menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan harapan bahwa muridnya akan menemukan kembali jalan yang benar. Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu. Petir menyambar di langit, seolah langit pun menanggung amarah dan penyesalan yang sama seperti Bayu. Di tengah derasnya hujan, ia berjalan perlahan menuju terminal yang dulu ia jaga bersama Suro. Tempat itu kini sepi, hanya terdengar suara air menetes dari atap bocor dan angin yang meniup papan nama terminal yang setengah patah. Bayu berdiri diam di depan warung Bulastri yang sudah tutup, menatap ke arah bangku kayu tempat ia dan Suro dulu sering duduk bersama. "Saya gagal, Pak," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan. Dari balik kegelapan, muncullah Jaka dengan payung di tangannya. Rambutnya basah, wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap lembut. "Kau belum gagal, Bayu," katanya. "Kau hanya tersesat." Suro juga dulu begitu. Bedanya, dia memilih pulang sebelum terlambat. Bayu menunduk, air hujan bercampur air mata di pipinya. "Tapi aku sudah menumpahkan darah lagi, Jaka. Aku sama seperti mereka." Suaranya bergetar, penuh sesal. Jaka mendekat, meletakkan tangannya di bahu Bayu. "Kau bukan seperti mereka kalau kau masih bisa menyesal." Malam itu, keduanya duduk di bangku yang sama tempat Suro dulu biasa menghisap rokoknya. Bayu bercerita panjang, tentang pertarungan, tentang dendam, dan tentang rasa bersalah yang menghantuinya. Jaka mendengarkan tanpa memotong, hanya diam sambil menatap langit yang mulai cerah sedikit demi sedikit. Di akhir pembicaraan itu, Bayu berkata lirih, "Aku ingin berhenti. Aku ingin menebus semua ini." Jaka tersenyum samar. "Kalau begitu, jagalah terminal ini dengan cara baru, bukan dengan tinju, tapi dengan hati." Keesokan paginya, matahari terbit dengan indah. Terminal Surabaya kembali hidup perlahan. Bayu terlihat membantu para pedagang menata lapak, menyalami sopir-sopir yang dulu takut padanya, dan bahkan memperbaiki kursi musala yang rusak. Warga mulai melihat perubahan itu. Mereka tidak lagi menyebutnya Bayu Hitam, tapi Bayu Putra Suro, penerus sejati sang penjaga terminal yang kini menebus masa lalunya dengan ketenangan dan kasih. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang terminal yang damai kembali menyebar ke seluruh kota. Tidak ada lagi preman, tidak ada lagi ketakutan. Semua orang hidup dengan rasa aman dan saling menghormati. Bayu kini jarang bicara keras, tapi setiap langkahnya membawa wibawa. Ia menjadi lambang perubahan, dari kegelapan menuju cahaya. Ia tak lagi berperang dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri, dan kali ini, ia menang. Suatu sore, Bayu duduk di bawah pohon di belakang terminal. Di tangannya, ia memegang foto Suro yang sudah mulai pudar. "Pak, akhirnya aku mengerti," bisiknya. "Kekuatan bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi. Dendam hanya membuat kita buta, tapi kasih membuat kita hidup." Ia tersenyum, menatap langit yang cerah seakan Suro sedang tersenyum dari atas sana. Terminal Surabaya kini menjadi simbol kedamaian. Orang-orang dari kota lain datang, ingin tahu bagaimana tempat yang dulu dikuasai preman bisa berubah begitu damai. Dan setiap kali mereka bertanya, Bayu hanya menjawab sederhana, "Karena di sini,
kami pernah belajar dari seorang mantan napi yang mengajarkan arti kedamaian dengan darah dan air mata. Pesan moral, kekerasan tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Dendam hanya akan melahirkan luka baru, sedangkan penyesalan dan perubahan adalah awal dari penebusan. Seseorang tidak dinilai dari masa lalunya, tapi dari keberaniannya untuk memperbaiki diri. Seperti Bayu dan Suro, dua jiwa yang pernah hidup dalam kegelapan, namun memilih menjadi cahaya bagi orang lain.